Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang vektor. Apa itu vektor? Dan bagaimana mengaplikasikan konsep vektor dalam situasi dan fenomena dunia nyata. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian vektor, notasi vektor, dan panjang vektor. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi vektor, baik itu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor dengan skalar secara geometris. Ada yang sudah tahu apa itu vektor? Nah, sebelum menjawabnya, mari kita lihat dulu gambar animasi berikut. Gambar animasi ini memperlihatkan dua orang anak yang sedang bermain bola. Ada yang menendang bola dari titik A ke titik B dan sebaliknya, yaitu menendang bola dari titik B ke titik A. Ketika bola ditendang, bola mendapatkan gaya dorong dengan arah tertentu. Gaya merupakan salah satu besaran yang termasuk ke dalam besaran vektor. Selain kecepatan, percepatan, impuls, medan magnet, dan lain-lain. Dari gambar animasi tadi dapat kita simpulkan bahwa vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Secara geometris, vektor adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Misalnya, jika kita mempunyai dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Jika kedua titik dihubungkan dengan garis berarah, maka garis berarah tersebut dapat kita sebut sebagai vektor AB, karena garis tersebut berpangkal di titik A dan berujung di titik B. Panjang anak panah menunjukkan besar atau nilai dari suatu vektor. Sedangkan arah anak panah menunjukkan arah vektornya. Notasi vektor. Perhatikan vektor berikut. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa vektor memiliki titik pangkal di P dan berujung di Q. Maka, vektor tersebut bisa ditulis sebagai vektor PQ. Selain ditulis sebagai vektor PQ, vektor tersebut juga bisa dituliskan dengan menggunakan dua cara lainnya. Yang pertama, bisa kita tuliskan dengan huruf kecil yang dicetak tebal, seperti A kecil, B kecil, C kecil, dan sebagainya, tapi dicetak tebal ya. Yang kedua, bisa kita tuliskan dengan huruf kecil yang dibubuhi tanda panah, seperti A kecil, B kecil, C kecil, dan sebagainya, tapi ada panahnya. Vektor posisi dan komponen vektor. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Misalkan, kita mempunyai sebuah titik A yang berada pada koordinat X1, Y1. Maka, vektor posisi dari A adalah OA, dengan komponen vektor OA adalah X1, Y1. Komponen vektor. Apa itu komponen vektor? Komponen vektor menyatakan seberapa jauh perubahan suatu titik ke titik yang lain secara horizontal dan vertikal. Seperti vektor OA tadi. Pada vektor OA terjadi perpindahan dari titik O ke titik A sejauh X1 secara horizontal dan sejauh Y1 secara vertikal. Kira-kira bisa dipahami nggak? Oke, kita ambil satu contoh lagi ya. Misalkan kita punya titik B.
yang berada pada koordinat x2, y2. Kemudian kita tarik garis berarah dari titik O ke titik B. Maka vektor posisi dari titik B adalah OB. Dengan komponen vektor OB-nya adalah X2, Y2. Kenapa X2, Y2? Sama seperti tadi. Karena pada vektor OB terjadi perpindahan dari titik O ke titik B sejauh X2 secara horizontal dan sejauh Y2 secara vertikal. Lalu bagaimana seandainya kita tarik garis dari titik A ke titik B? Maka komponen vektor AB-nya seperti apa? Komponen vektor AB dapat kita rumuskan bahwa AB sama dengan komponen horizontalnya adalah X2 min X1 dan komponen vertikalnya adalah Y2 min Y1. Bisa dipahami kira-kira? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Panjang vektor atau modulus vektor. Perhatikan gambar dua vektor berikut, yaitu vektor AB dan vektor DE. Ayo, gimana ya cara menghitung panjang vektor AB dan vektor DE? Untuk menghitung panjang vektor AB dan vektor DE, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui komponen dari vektor tersebut. Dari grafik, dapat kita lihat bahwa vektor AB mengalami perubahan posisi sejauh 4 satuan horizontal ke kanan dan 3 satuan vertikal ke atas. Maka komponen vektor AB adalah 4,3. Jadi perlu kamu ketahui bahwa perpindahan horizontal ke kanan akan bernilai positif dan perpindahan horizontal ke kiri akan bernilai negatif. Begitupun dengan perpindahan vertikal ke atas. Jika dia ke atas, maka akan bernilai positif, dan jika vertikal ke bawah akan bernilai negatif. Dari keterangan yang barusan Ibu sampaikan, kita coba menentukan komponen dari vektor DE. Nah, vektor DE, jika kita lihat pada gambarnya, dia melakukan perubahan posisi sejauh 4 satuan horizontal ke kiri. Jika dia ke kiri berarti nilainya akan negatif, dan 3 satuan vertikal ke atas. Kalau ke atas tadi maka nilainya positif. Maka kita bisa menentukan berarti komponen vektor DE itu adalah min 4,3. Bisa dipahami ya? Oke, kalau kita sudah menentukan komponen vektor, maka kita sudah bisa menentukan panjang vektornya. Kita mulai dari menentukan panjang vektor AB. Panjang vektor AB dapat kita hitung dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu panjang AB sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan CB kuadrat. Nah, sehingga akar AC kuadrat adalah 4, berarti menjadi 4 kuadrat, ditambah dengan CD-nya tadi adalah 3, berarti ditambah 3 kuadrat, sehingga kita akan mendapatkan hasil akar 25. Akar 25 berapa? Iya, betul, 5 ya. Nah, jadi panjang vektor AB dengan komponen vektornya 4,3 itu adalah sebesar 5 satuan. Gimana? Bisa dipahami nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, kalau kalian sudah bisa, untuk mencari panjang vektor DE, bisa kalian kerjakan sendiri ya. Kesimpulan yang dapat kita buat adalah jika ada vektor AB dengan komponen A, B, maka panjang vektor AB
dapat kita hitung dengan rumus AB sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Ibu akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.